Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas tentang biaya marginal dan penerimaan marginal. Nah, materi ini tuh penting karena membantu perusahaan dalam menentukan jumlah produksi yang dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Nah, apa itu biaya marginal? Biaya marginal adalah tambahan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan satu unit barang tambahan. Maksudnya, ketika perusahaan menambah produksi dari sejumlah barang tertentu menjadi lebih banyak, maka akan muncul biaya tambahan. Nah, biaya tambahan inilah yang disebut biaya marginal. Lanjut ke rumus biaya marginal. Rumusnya MC sama dengan delta TC dibagi delta Hi, di mana MC sama dengan biaya marginal, delta TC sama dengan perubahan biaya total, delta Hi sama dengan perubahan jumlah produksi. Nah, fungsi dari biaya marginal itu sendiri yang pertama adalah menentukan jumlah produksi yang optimal, yang kedua membantu perusahaan mengendalikan biaya produksi, yang terakhir menjadi dasar dalam pengambilan keputusan produksi. Lanjut ke bagian penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan yang diperoleh perusahaan karena menjual satu unit barang tambahan. Maksudnya, setiap kali perusahaan berhasil menjual satu produk tambahan, perusahaan akan memperoleh tambahan pendapatan. Tambahan pendapatan tersebutlah yang dinamakan penerimaan marginal. Rumusnya adalah MR sama dengan delta TR dibagi delta Hi, di mana MR sama dengan penerimaan marginal, delta TR sama dengan perubahan penerimaan total, delta Hi sama dengan perubahan jumlah barang yang dijual. Nah, fungsi penerimaan marginal itu adalah yang pertama, mengukur tambahan pendapatan dari setiap unit yang dijual. Yang kedua, membantu menentukan tingkat produksi yang menghasilkan laba maksimum. Yang terakhir, menjadi dasar analisis keuntungan perusahaan. Nah, apa hubungan biaya marginal dan penerimaan marginal? Hubungan antara biaya marginal dan penerimaan marginal dalam menentukan keuntungan perusahaan. Perusahaan akan memperoleh laba maksimum apabila MR sama dengan MC, di mana penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Ketentuannya, jika MR lebih besar dari MC, maka produksi sebaiknya ditambah. Jika MR lebih kecil dari MC, maka produksi sebaiknya dikurangin. Dan apabila jika MR sama dengan MC, maka perusahaan telah mencapai laba maksimum. Lanjut ke contoh soal. Sebuah toko roti milik Bu Sari memproduksi roti setiap hari untuk dijual kepada pelanggan. Pada suatu hari, Bu Sari memproduksi 500 roti dengan biaya total sebesar 4 juta rupiah. Ketika produksi ditingkatkan menjadi 501 roti, biaya total meningkat menjadi 4 juta 12.000 rupiah. Dari sisi penjualan, penerimaan total saat menjual 500 roti adalah 5.500.000 rupiah. Ketika berhasil menjual 501 roti, penerimaan total menjadi 5.518.000 rupiah. Nah, di sini kita akan menghitung yang pertama biaya marginal, yang kedua penerimaan marginal, yang ketiga keputusan yang sebaiknya diambil Bu Sari.
langkah pertama menjawab soal, yang kita lakukan adalah mencari diketahui. Apa sih yang diketahui dalam soal ini? Jadi biaya total awal sebesar 4 juta. Kita tulis TC1, biaya total awal sebesar 4 juta. Biaya total akhir sebesar 4.012.000. Yang ketiga, produksi awal. Memproduksi 500 roti. Kita tulis produksi awal Hi1 sama dengan 500. Hi2 ditingkatkan menjadi 501. Oke, lanjut. Penerimaan total sebesar 5.500.000. Penerimaan itu TR 5.500.000. Penerimaan total kedua sebesar 5.518.000. 518. Nah, selanjutnya kita menjawab soal yang pertama, biaya marginal. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya, di sini kan kita belum menentukan delta TC-nya. Nah, kita bisa cari menggunakan rumus TC2 dikurangin TC1, di mana 4.012.000 dikurangin 4 juta. Jadi hasilnya 12.000. Ini delta TC. Selanjutnya mencari delta Hi. Delta Hi, dimana Hi2 dikurangin Hi 501 dikurangin 500 sama dengan 1. Maka kita masuk ke rumus M I sama dengan delta TC dibagi delta Hi. Delta TC-nya sebesar 12.000 dan delta Hi-nya 1. Jadi 12 dibagi 1 sama dengan 12. Nah, jadi biaya untuk memproduksi satu roti tambahan adalah, lanjut ke soal yang kedua, mencari MR. Nah, sebelum masuk ke rumusnya, kan TR tadi kita belum ketemu ya. Kita kurangin dulu. TR2 dikurangin TR1. 5.518 dikurangin 5.500 sama dengan 18.000. Dan sedangkan delta Hi-nya udah diketahui, jadi rumus MR sama dengan delta TR dibagi delta Hi. Delta TR sejumlah 18.000 dibagi
dibagi delta Hi adalah 1, yang hasilnya adalah 18.000. Jadi, penerimaan dari penjualan satu roti tambahan yaitu adalah Rp18.000. Lanjut ke soal yang ketiga. Nah, keputusan apa yang sebaiknya diambil oleh Bu Sari? Ini soal ketiga. Kita sudah tahu MC-nya itu adalah 12.000 dan MR-nya sebesar 18.000. Jadi ditulis MR MC. MR-nya 18.000 lebih besar dari 12.000. Maka tambahan penerimaan lebih besar dari tambahan biaya. Nah, keuntungan yang didapat Ibu Sri itu tinggal kita kurangin 18.000 dikurangin 12 sama dengan 6.000. Nah, keuntungannya itu setiap satu roti sebesar 6.000. Nah, jadi di soal ini kita tahu bahwa biaya marginal sama dengan 12.000, penerimaan marginal sama dengan 18.000, dan yang terakhir sebaiknya Bu Sri menambah produksi karena dia memiliki untung 6.000 untuk satu roti. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.